Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Wiratama Mustafa Kemal dari program studi akuntansi Universitas Khairun. Di video kali ini saya ingin mereview artikel yang berjudul Studi Etnografi Konten Ruqyah Syariah pada akun YouTube Ustadz Muhammad Faizal. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah saya, metode penelitian dari Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA. Nah, jadi Ustadz Muhammad Faizal ini merupakan seorang ustadz yang terkenal karena dakwahnya menggunakan metode ruqyah syariah. Ustadz Muhammad Faizal aktif berdakwah melalui channel YouTube, melalui pengobatan ruqyah. Tujuan penelitian ini untuk memahami interaksi masyarakat di media sosial, khususnya pada platform YouTube melalui akun Ustadz Muhammad Faizal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang fokus pengamatannya adalah pendekatan media sosial YouTube. Objek penelitian ini adalah konten yang berupa tayangan ruqyah pada channel YouTube Ustadz Muhammad Faizal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari semua konten video dakwah Ustadz Muhammad Faizal di YouTube dari tahun 2020, tema ruqyah syariah, konten yang paling disukai netizen adalah terapi ayat Al-Quran untuk penyembuhan dari sihir. Temuan tersebut menjadi persyarat bahwa media digital merupakan salah satu sarana yang potensial bagi dakwah Islam. Jenis penelitian pada jurnal ini adalah penelitian kualitatif pendekatan etnografi yang metodenya adalah mengkaji perilaku manusia dalam menggunakan media sosial, yakni ucapan, tingkah laku dan komentar yang akan dianalisa dari penonton YouTube di akun Ustadz Muhammad Faizal. Pendekatan etnografi pada penelitian ini digunakan untuk interaksi sosial di dunia maya, dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk memahami arah publik dalam membangun opininya. Analisis penelitian ini menggunakan analisis konten yang membahas isi suatu informasi tertulis di media massa dengan menganalisis isi teks untuk menelaah komunikasi melalui radio, surat kabar, iklan, televisi, maupun dokumentasi digital lainnya. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sebuah data yang secara langsung menggunakan teknik pengambilan data dilihat dari interaksi sosial, penggunaan bahasa saling menghormati. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis komentar dari konten ruqyah pada channel YouTube Ustadz Muhammad Faizal. Data sekunder adalah sebuah data yang didapat bukan dari sumber aslinya, namun bersumber dari hasil penyajian pihak lain. Terdapat kajian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Yang pertama, artikel jurnal volume 4 nomor 1 tahun 2022 yang disusun oleh Tika Mutia, M. Imam Taufikur Rahman, dan Tito Handoko dengan judul Dakwah melalui media sosial atau studi etnografi konten ruqyah syariah pada akun TikTok Ustadz Eria Abdurrahim. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa video yang memiliki jumlah penonton yang tinggi dan viral karena mengangkat tema ruqyah syariah, yang mana video tersebut berisikan lantunan ayat Al-Quran untuk menyembuhkan seseorang dari ilmu sihir.
Selain itu, konten dakwah tersebut juga memberi kontribusi yang dikemas dengan singkat sesuai dengan kejadian yang aktual dan sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada media sosial yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan media sosial TikTok, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan media sosial YouTube. Perbedaan lainnya terletak pada ustadz yang menyampaikan dakwah. Penelitian sebelumnya mengkaji konten dakwah Ustadz Eri Abdul Rahim, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji konten dakwah Ustadz Muhammad Faizar. Penelitian yang akan diteliti menggunakan media sosial YouTube karena lebih efektif dalam menyampaikan dakwah dan juga dalam berdakwah durasinya dapat lebih lama dibandingkan dengan TikTok dan lengkap penjelasannya dibandingkan dengan aplikasi TikTok. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah yang pertama, YouTube sebagai sarana kebutuhan informasi dakwah oleh masyarakat. YouTube dimanfaatkan oleh pengguna sebagai sarana media yang digunakan untuk melihat berbagai konten video, termasuk konten dakwah yang dapat diakses secara mudah. Pada zaman sekarang ini, era teknologi yang melaju kencang perkembangannya, di mana semua mudah diakses secara mudah oleh siapapun. Dengan demikian, faktor yang membuat para ustadz, pendakwah, konten kreator yang bernuansa Islami memanfaatkan media sosial, terutama platform YouTube sebagai sarana dakwahnya. YouTube dijadikan media dakwah oleh pendakwah karena dianggap lebih efektif dan mudah diakses dengan disertai audio, video, visual yang dianggap praktis dan menarik jika dipakai untuk memberikan pesan dakwah kepada masyarakat tanpa bertatap muka. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwahnya. Ustadz Muhammad Faizar memiliki nama lengkap Muhammad Faizar Hidayatullah, berasal dari Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Beliau seorang hafiz Quran, juga merupakan santri alumni dari Pondok Pesantren Gontor Darussalam, dan setelah lulus melanjutkan kuliahnya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ustadz Muhammad Faizar mendirikan sebuah organisasi keagamaan yang diberi nama Arsyada Yadaka Indonesia, yang dimana organisasi ini berfokus pada bidang ruqyah syariah dan menjual produk kesehatan yang sudah melalui proses ruqyah syariah, yang produk tersebut sudah terdaftar di BPOM. Ustadz Muhammad Faizar dikenal sebagai ustadz yang gemar mengunggah konten terkait metode pengobatan ruqyah syariah dengan maksud ingin meluruskan akidah umat Islam yang terjerumus dalam perbuatan syirik sebagai sarana penyembuhan dari penyakit yang mereka alami. Fokus dakwah melalui media sosial ini menentukan bagaimana seseorang pendakwah dapat menyampaikan dakwahnya agar menarik. Dengan demikian, beberapa tema-tema konten yang diangkat dalam unggahan YouTube Ustadz Muhammad Faizar diantaranya adalah tema konten tentang sihir yang menghalangi jodoh orang yang terkena sihir atau santet, tutorial mengusir jin dalam tubuh, dan masih banyak lagi. Kaitannya dengan gangguan metafisik yang dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan, sehingga hal ini menjadikan peneliti tertarik pada salah satu judul konten YouTube Ustadz Muhammad Faizar yang berjudul "Cek Adakah Jin di Tubuhmu?" Ikuti caranya. Ruqyah mandiri yang dibuat oleh Ustadz Muhammad Faizar sebagai wujud ikhtiar memberikan edukasi dalam menafsirkan dan menyikapi hal-hal goib, menegakkan tauhid, membenahkan sejarah,
memberantas TBC, tahayul bid'ah, tahayul bid'ah, kurofat, serta menyikapi peristiwa gaib dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pemanfaatan platform YouTube sebagai media dakwah. Media dakwah terbagi menjadi dua golongan, yaitu secara tradisional maupun modern. Media dakwah secara tradisional dahulu kala zaman Wali Songo ataupun para alim ulama menggunakan media wayang, ketoprak, drama, bahkan musik gemelan yang aransemennya mengandung makna filosofis, seperti halnya ilir-ilir, gundul pacul, padang bulan, kulungu dan pandang bulan. Sedangkan media dakwah secara modern itu seperti saat ini dapat dinikmati melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan terutama di YouTube yang didesain dapat dinikmati dari segi audio dan visualnya. Aplikasi YouTube saat ini dapat menjadi wadah bagi para dai dalam menyiarkan dakwah secara online, seperti kajian, majlis, ceramah, atau tanya jawab seputar keagamaan, sehingga para masyarakat yang minim waktunya untuk mengikuti kajian untuk diharuskan datang di suatu majelis tetap dapat mengikuti dan update terkait kajian-kajian yang disampaikan oleh para dai melalui platform YouTube ini. Melalui platform YouTube akun dai tersebut. Yang ketiga, dakwah merupakan salah satu kewajiban bagi sesama muslim, yaitu membagikan ilmu pengetahuannya atau pendidikannya, baik laki-laki maupun perempuan, karena dengan demikian ilmunya akan semakin bermanfaat dan mendatangkan pahala bagi yang mau mendakwahkannya di jalan yang baik serta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berdakwah ini sebagai cerminan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sebuah ajakan untuk meninggalkan sesuatu yang telah jelas terlarang yang terkandung di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, lalu mengerjakan sepenuh hati disertai ketakwaan dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang melakukan dakwah disebut da'i, sedangkan audien atau target dalam berdakwah disebut dengan mad'u. Jadi teman-teman, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang apa itu etnografi berdasarkan artikel yang saya review tentang pendekatan etnografi dalam konten YouTube Ustadz Muhammad Faizar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Teman-teman bisa cari artikelnya di Google Scholar tentang pendekatan etnografi melalui platform YouTube Ustadz Muhammad Faizar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.